channel saya. Perkenalkan, nama saya Sise, dan di video kali ini saya ingin membahas mengenai kandungan skincare yang tidak boleh digunakan oleh ibu hamil. Kenapa saya memilih tema ini? Karena ya saat ini saya memang sedang hamil dan saya sedang melakukan yang terbaik untuk perkembangan janin saya. Salah satunya dengan memilih skincare yang tepat untuk tubuh saya. Jadi ceritanya pada saat saya pertama kali tahu bahwa saya positif hamil, waktu itu saya iseng-iseng melakukan tes pack, ternyata saya positif, dan setelah saya tahu positif, saya segera menyeleksi skincare saya. Saya merupakan seorang pejuang jerawat, yang mana para pejuang jerawat skincare-nya nggak jauh-jauh dari kandungan retinoid, salicylic acid, bahkan benzoyl peroxide. Dan kandungan skincare ini sebenarnya itu tidak boleh digunakan oleh ibu hamil. Jadi, begitu saya mengetahui tubuh saya ini ternyata sedang positif hamil, saya segera mencari tahu lebih lanjut skincare apa saja sih yang tidak boleh digunakan oleh ibu hamil. Kalian pasti penasaran kan? Tonton terus videonya ya. Pada dasarnya, setiap kandungan bahan aktif yang ada pada skincare itu meskipun skala kecil, itu kan akan diserap oleh tubuh kita. Terutama pada saat kita sedang hamil, apabila kandungan skincare yang kita gunakan ini kita tidak pilih-pilih, itu dikhawatirkan dapat mempengaruhi tumbuh kembang sang janin. Beberapa dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh skincare yang berbahaya untuk janin yaitu terjadinya kecacatan pada janin dan bahkan dapat berakhir pada keguguran. Oleh karena itu, apabila kalian begitu mengetahui sedang hamil, sebaiknya hentikan penggunaan skincare yang mengandung bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama adalah retinol. Retinol merupakan salah satu turunan vitamin A yang kita sebut juga sebagai retinoid. Beberapa produk perawatan kulit itu sering menyertakan retinol sebagai salah satu kandungan utama dalam skincare mereka, karena manfaat utama retinol ini sangat efektif dalam membantu mengelupas sel-sel kulit mati dan merangsang pertumbuhan sel-sel kulit yang baru. Karena kemampuan retinol ini, maka retinol ini sangat efektif dalam membantu mengatasi garis-garis halus, keriput, dan bahkan mengatasi masalah jerawat yang membandel pada kulit kita. Sayangnya, meskipun retinol ini sangat bagus untuk kulit kita, ternyata menurut hasil studi, penggunaan retinol pada ibu hamil itu dapat meningkatkan resiko terjadinya kelainan bawaan pada janin, dan bahkan sekitar 30 hingga 60% anak-anak menunjukkan kondisi neurokognitif dengan paparan dalam rahim. Oleh karena itu, apabila kalian sedang hamil atau sedang melakukan program hamil, namun kalian masih menggunakan produk-produk turunan vitamin A atau retinoid, sebaiknya segera kalian hentikan dan gunakan kandungan skincare yang lain yang lebih aman buat janin kalian. Kedua adalah salicylic acid dosis tinggi. Salicylic acid atau BHA pastinya sangat familiar di telinga kalian, bukan? Terutama kalau kalian itu merupakan seorang pejuang jerawat, salicylic acid sangat efektif dalam membantu mengatasi masalah pori-pori yang tersumbat dan juga mencegah terjadinya jerawat. Pada beberapa kasus, salicylic acid juga merupakan salah satu holy grail dalam membantu membuat kulit wajah itu menjadi lebih cerah dan glowing. Namun sayangnya, berdasarkan studi, salicylic acid ini ternyata tidak direkomendasikan untuk digunakan oleh ibu hamil. Kadar salicylic acid yang aman oleh ibu hamil adalah di bawah 2%. Namun apabila kalian menggunakan produk-produk kecantikan dengan kadar salicylic acid di atas 2%, maka perlu kalian hentikan. Jadi apabila kalian saat ini sedang hamil namun kondisi wajah jerawatan, namun kalian tetap ingin menggunakan salicylic acid, pastikan kadar salicylic acid yang ada pada skincare kalian itu di bawah 2%. Ketiga yang wajib kalian hindari adalah hidroquinone. Hidroquinone merupakan salah satu bahan pemutih kulit yang dapat membantu menghilangkan flek-flek pada kulit wajah dan juga membantu meningkatkan atau mencerahkan kulit wajah. Banyak sekali orang yang menggunakan krim-krim kecantikan namun mengandung hidroquinone. Sebenarnya kadar hidroquinone yang terlalu tinggi itu juga dilarang oleh pemerintah karena ini sangat berbahaya bagi kulit kalian. Karena hidroquinone ini dapat diserap oleh tubuh secara signifikan dibandingkan bahan aktif skincare yang lain, tentu penggunaan hidroquinone pada ibu hamil ini perlu dibatasi atau bahkan dihentikan. Oleh karena itu, selalu konsultasikan dengan dokter kalian apabila kalian saat ini sedang hamil dan masih menggunakan krim atau skincare yang mengandung hidroquinone. Kemudian yang keempat adalah phthalate
phtalates. Phtalates merupakan bahan kimia yang dapat mengganggu sistem endokrin dalam tubuh kita, yang mana bahan ini dapat dengan mudah kita temukan dalam produk-produk kecantikan ataupun skincare. Dan menurut hasil penelitian yang sudah dilakukan pada hewan ataupun manusia, penggunaan phtalates ini ternyata dapat mempengaruhi kesehatan manusia, terutama dapat menyebabkan terjadinya disfungsi reproduksi dan perkembangan serius yang telah dikaitkan dengan paparan phtalates ini. Dan kosmetik sendiri merupakan salah satu sumber utama terjadinya paparan phtalates, karena banyak sekali kosmetik yang melibatkan phtalates dalam pembuatannya, dan yang paling mudah kita temukan phtalates ini dalam bentuk DEP atau diethyl phthalate. Oleh karena itu, apabila kalian sedang hamil, sebaiknya hindari penggunaan kosmetik yang berlebihan dan pastikan tidak ada kandungan berbahaya ini agar janin dapat tumbuh berkembang dengan sehat dan baik. Kemudian yang kelima adalah benzoyl peroxide. Sebagai pejuang jerawat, kalian pasti nggak akan asing dengan kandungan bahan aktif yang disebut dengan benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide itu dapat dengan mudah kita temukan sebagai salah satu kandungan utama dalam melawan jerawat meradang. Benzoyl peroxide ini bisa kita temukan dengan berbagai kadar. Biasanya ada yang kadar 2,5%, bahkan hingga 10%. Saya pribadi pada saat hamil, saya sedang menggunakan pembersih wajah dengan kandungan benzoyl peroxide 4%. Namun begitu saya tahu saya sedang hamil, saya segera menghentikan penggunaan benzoyl peroxide ini, dan syukurnya saat saya menggunakan produk yang lain tanpa kandungan benzoyl peroxide, kulit saya ini tidak mengalami reaksi yang berlebihan atau tiba-tiba break out, makin banyak jerawat. Itu untungnya saya nggak mengalami. Sebenarnya benzoyl peroxide ini apabila digunakan dalam dosis yang kecil itu relatif aman. Namun yang saya gunakan saat itu adalah di atas 2,5%. Otomatis saya kan khawatir ya, karena benzoyl peroxide dengan dosis yang tinggi itu diketahui dapat mempengaruhi kesehatan janin. Oleh karena itu, untuk amannya saya lebih baik berhenti total menggunakan produk-produk skincare yang menggunakan benzoyl peroxide. Jadi apabila kalian juga saat ini sedang hamil dan menggunakan produk perawatan kecantikan yang kebetulan mengandung benzoyl peroxide, sebaiknya kalian segera konsultasikan dengan dokter kalian. Keenam yaitu chemical sunscreen. Sunscreen ini kan sangat penting untuk digunakan setiap hari karena merupakan salah satu kunci dalam merawat kesehatan kulit wajah kita. Namun sayangnya, chemical sunscreen ini tidak bagus digunakan oleh ibu hamil. Apabila kalian sedang hamil, sebaiknya menggunakan physical sunscreen karena kandungan physical sunscreen itu jauh lebih aman buat kulit kita dan juga untuk kesehatan janin kita. Salah satu kandungan chemical sunscreen yang paling banyak digunakan yaitu oxybenzone. Oxybenzone dan turunannya memang terkenal efektif dalam membantu menangkal paparan radiasi sinar matahari. Namun sayangnya, menurut studi, penggunaan oxybenzone dan turunannya itu sangat berpotensi untuk merugikan kesehatan kita. Oxybenzone sendiri sudah lama dikenal sebagai salah satu bahan kimia yang dapat mengganggu endokrin, sehingga penggunaan chemical sunscreen yang mengandung oxybenzone itu dianggap dapat mengganggu hormon yang bisa memicu terjadinya kerusakan secara permanen pada tubuh ibu hamil dan juga calon bayi. Bahkan pada salah satu studi pada tahun 2018 itu menunjukkan penggunaan oxybenzone itu sangat mempengaruhi perubahan pada kelenjar susu dan laktasi. Dan bahkan pada penelitian yang lain yang sudah dilakukan pada hewan, ternyata hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan oxybenzone itu dapat mempengaruhi kerusakan janin secara permanen, yang mana itu dapat menyebabkan perkembangan kondisi neurologis pada usia dewasa, seperti salah satunya adalah Alzheimer dan skizofrenia. Oleh karena itu, apabila kalian sedang hamil, sebaiknya hindari penggunaan chemical sunscreen, terutama yang mengandung oxybenzone. Teman-teman, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan terkait dengan beberapa kandungan skincare yang sebaiknya kalian hindari apabila kalian sedang hamil. Semoga informasi saya tersebut dapat membantu, dan semoga semua para bumil dapat selalu stay cantik dan sehat. Oke, sampai jumpa pada video saya yang berikutnya. Bye bye.